Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pelajaran kita pada hari ini adalah balaghah untuk kelas 10 Ikhwan SMA itu Yapid. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, maka marilah kita sama-sama membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Suratul Fatihah ini kita teruntukkan guru kita Dr. Azami Samian Jazuli yang kemarin telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan beliau diampuni dosanya, diterima amalnya, dan diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran kita masih di bab tasbih tamtsili. Pada pertemuan terakhir kita telah membaca dan menghafalkan tasbih tamtsili. Apa itu tasbih tamtsili? Tasbih tamtsili adalah idza kana wajhu syabahi fihi suratan muntaza'atan min muta'addid. Idza kana wajhu syabahi, apabila wajhu syabahnya suratan berupa keadaan, berupa gambaran, situasi, muntaza'atan yang diambilkan min muta'addidin dari banyak sisi. Jadi kalau bukan tamtsili, itu tasbihnya person to person, seperti ya, kau bagaikan bulan purnama dalam hal keindahan. Jadi kamu sama dengan bulan purnama, person to person. Ya, wajah syabahnya jelas, indah. Tapi kalau tamtsili itu tidak seperti itu. Dia berupa situasi, kondisi, keadaan, di mana satu kondisi yang disebut dengan musyabbah dengan kondisi satu lagi yang disebut dengan musyabbah bihi itu memiliki kesamaan keadaan, yang kesamaannya tidak satu sisi saja tapi banyak sisi, banyak hal yang sama. Kita ambil contoh perkataan Abu Farros Al-Hamadani. Kata beliau, wal ma'u yafsilu baina zahrir raudi fi syattaini faslan. Ini musyabbahnya. Ada sungai yang membelah dua kebun menjadi dua bagian. Sungai yang kalau dari atas dia akan menjadi berwarna putih, yang panjang, yang lurus panjang, membelah dua kebun didominasi oleh warna hijau daun menjadi dua bagian. Dan kebun itu tentu tidak hanya warna hijau, ada warna-warni yang menghiasinya, yaitu kembang-kembang atau bunga-bunga yang menghiasi ya, kebun-kebun itu menjadi banyak warna. Jadi warna dominannya adalah hijau, lalu ada banyak warna yang kecil-kecil yang menghiasi kebun tersebut. Ada bunga teratai, bunga mawar, ya, bunga teratai warna putih, bunga mawar warna merah, bunga matahari warna kuning, dan warna-warna yang lainnya. Ini keadaan, sebuah gambaran. Musyabbah bihnya adalah kabisati wasyin, seperti permadani. Jarrodat aidil kuyuni alaihi naslan, yang di atasnya telah terdapat sebilah pedang yang terhunus, yang tercabut dari sarungnya. Permadani yang bermotif. Permadani yang berwarna motif, yang bermotif, warna dominannya adalah hijau. Kemudian ada warna-warni yang ada di sekitarnya, ya kan? Di antara warna-warna hijau tersebut, dan di atasnya ada sebilah pedang yang berwarna putih, ya, mengkilat, yang lurus. Ya, jadi ada kesamaan antara gambaran yang pertama dengan yang kedua. Ada pemandangan yang pertama dengan pemandangan yang kedua itu ada kesamaan. Kesamaannya apa? Kesamaannya itulah yang disebut dengan wajhu syabah. Apa kesamaannya? Kesamaannya adalah wujudu bayadin mustatilin haulahu ikhdirarun
fihi alwanun mukhtalifatun. Adanya warna putih, yaitu sungai atau pedang. Sungai untuk musyabbah, pedang untuk musyabbah bihi. Mustatilin, bayadun yang berwarna putih, sungai putih, pedang putih. Mustatilin yang panjang, sungai panjang, pedang juga panjang. Haulahu ikhdirarun, di sekitarnya banyak warna hijau, didominasi oleh warna hijau. Karpet warna hijau, kebun juga warna hijau, hijau daun. Fihi alwanun mukhtalifatun, di warna hijau itu ada warna-warni. Kalau kebun warna-warninya adalah kembang-kembang atau bunga, sedangkan karpet atau permadani warna-warninya itu berupa motif. Ada warna-warni ya kembang-kembang, ada warna-warni batik dan lain sebagainya. Tapi warna dasarnya adalah hijau. Nah, ini musyabbah berupa gambaran, musyabbah bih berupa gambaran. Sehingga yang menyatukan dan menyamakan dua kelompok ini adalah namanya wajh syabah, yaitu wujudu bayadin mustatilin lahu ikhdirarun, ya, haulahu ikhdirarun fihi alwanun mukhtalifatun. Ya, ini tugas ya. Tugasnya adalah menyebutkan wajh syabah dalam syair tersebut dengan penjelasan. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua adalah ya, perkataan Al-Mutanabbi ketika berbicara tentang Saifud Daulah sang khalifah. Dia katakan yahuzzul jaishu haulaka janibaihi. Itu musyabbahnya. Yahuzzu al-jaishu haulaka janibaihi. Adanya pasukan yang bergerak. Adanya pasukan yang bergerak di sekitar kamu, wahai Saifud Daulah, wahai panglima perang, janibaihi yang berada di kanan kiri. Jadi ketika panglima perang akan memberangkatkan pasukannya, berangkat atau serang, maka pasukan yang ada di kanan kiri ini akan bergerak, akan berjalan. Nah, pemandangan itu kemudian disamakan dengan pemandangan kama nafadat janahaiha al-uqabu, seperti seekor burung raja wali yang menggerak-gerakkan, mengepak-ngepakkan kedua sayapnya. Ya. Nah, pemandangan kedua hal ini, yang satu disebut dengan musyabbah, yang satu lagi disebut dengan musyabbah bihi. Di mana kesamaannya? Kesamaannya itu disebut dengan wajh syabah. Apa kesamaannya? Kesamaannya adalah wujudu janibaini, adanya dua sisi. Kalau pasukan tadi adalah dua sisi dari panglima perang, kalau raja wali adalah kedua sayapnya. Li syai'in, milik sesuatu. Ya, milik sesuatu. Kalau pasukan milik panglimanya, kalau sayap milik kepala daripada raja wali tersebut. Jadi sesuatu di tengah-tengah yang menggerakkan kedua sayap tadi. Fi hali harokatin tamawwujin. Yang kedua sisi tadi itu dalam keadaan bergerak dan bergelombang. Pasukan berjalan bergelombang dan bergerak cepat, sama dengan sayap yang kemudian juga bergelombang, ya kan, ketika terbang. Jadi tugasnya adalah menyebutkan wajh syabah ini. Apa wajh syabah dalam syair tersebut? Wujudu janibaini li syai'in. Wujudu janibaini li syai'in fi halati taharrukin wa tamawujin. Adanya dua bagian kanan kiri yang menjadi milik pada sesuatu. Nah, pada saat dia bergerak dan bergelombang. Itu namanya tasbih tamthil. Contoh yang berikutnya adalah perkataan As-Sariyu Ar-Rafa. Apa kata dia? Wa ka'annal hilala nunul hujainin ghariqat fi sahifatin zarqa. Ya. Tolong fokus karena ini pelajaran yang lumayan sulit ya. Seakan-akan bulan sabit itu musyabbahnya, bulan sabit musyabbah. Bulan sabit itu adalah bulan dengan warna putih, ya kan? Yang bentuknya melengkung seperti huruf nun, ya kan? Yang berada di langit, di mana langit itu warnanya adalah biru. Ya, jadi ada benda, yaitu bulan sabit, warnanya putih, melengkung di langit yang berwarna biru. Langit itu biru ya, walaupun gelap, itu kan pencahayaan saja, tapi warna langit itu
telah disepakati warnanya adalah biru karena jaraknya yang sangat jauh. Makanya ungkapan kita adalah langit yang biru. Ya kan? Langit yang biru. Di langit yang biru, itu kan biru, nggak ada di langit yang putih, langit yang hitam itu nggak ada. Nah, pemandangan hilal yang berwarna putih yang melengkung seperti huruf nun di langit yang warnanya biru itu, ya kan, disamakan dengan sebuah pemandangan nunulujainin, sama dengan atau seperti benda yang bentuknya huruf nun, lujainin yang terbuat dari perak, perak warnanya putih. Ghariqat fi sahifatin zarqai, yang berada di sebuah nampan yang berwarna biru. Nah, wajh syabahnya adalah wujudu syai'in, adanya sesuatu benda, yaitu bulan sabit atau benda yang terbuat dari perak tadi. Abyad yang berwarna putih, bulan warna putih, ya kan, benda yang dari perak warnanya putih. Muqawwasin, kedua-duanya sama-sama melengkung, bulan sabit itu melengkung bukan bulat, ya kan? Begitu pula huruf nun melengkung. Fi syai'in azraq, di dalam sesuatu yang berwarna biru, yaitu langit ataupun nampan yang berwarna biru tadi. Tugasnya adalah mencatat kalimat ini, wajh syabah ini, ya, yaitu wujudu syai'in abyad muqawwas fi syai'in azraq. Nah, ini nanti dikumpulkan, ditulis, dikasih penjelasan, kemudian ditulis di kertas dan dikumpulkan nanti ketika sudah masuk. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.